Oke. Yap, seperti biasa udah langsung terlihat beberapa susunan hero ataupun dari masing-masing player yang udah menempati posisinya. Tanpa berlama-lama lagi mereka semua akan langsung melakukan farmingan untuk masing-masing jungler. Dari Ruby-nya udah siap untuk maju ke bagian depan, tapi ada Baxi yang memberikan sebuah backupan. Udil dengan Lilia-nya pastinya akan sangat agresif sekali dari awal. Untuk damage yang dimiliki oleh Lilia itu udah sakit aja, Bu. Oke, benar sekali Pak Pulung. Bahkan kali ini pun udah ada coba untuk encounter dari kedua belah jungler di area Little Wanderer. Namun sangat disayangkan sekali Arceus jauh lebih lambat membuat Sally Boy masih bisa mensecure ke area Little Wanderer. Kali ini pun Spin Smoke mengambil satu buah walkie-talkie di sana, menutup vision yang sudah didapatkan oleh anak alter ego. Meanwhile di area bawah kali ini pun Ahmad yang menggunakan Pakitonya ternyata dari Yuzongnya digunakan oleh Yuzong dari ininya sesi Poveusnya digunakan oleh Pai. Iya, Poveusnya digunakan oleh Pai, tapi di bawah sana coba lihat sakit banget, cleannya dibabat habis-habisan. Akan ada Baxi Silhouette yang langsung siap menabrak dan Leo Murphy mendapatkan first blood-nya. Namun untuk kali ini Leo Murphy bisakah dia selamat karena langsung dibabat habis juga, dan yang mendapatkan poin kill tersebut adalah satu jungler utama. Dan sekarang untuk Pakito akan menjadi korban kah? Tidak, karena Pakitonya masih punya sedikit after damage yang bisa menutupi pergerakan dari Karina. Oke, kali ini pun dari Ahmad masih bisa mundur ke belakang. Point of view kita berada di area top lane. Dragonfall dibuka begitu saja. Shogun harus mundur ke belakang karena Udil coba untuk join the fight. Shogunnya terkikis, damage-nya langsung saja mengeluarkan Black Dragon Form karya tembok dan menyelamatkan dirinya. Udil pun gak mau terlalu gegabah untuk men-take down karya Yuzong, membuat dia pun repair untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Yap. Namun di bawah dari Pakito itu sendiri pun udah kembali hadir walaupun cleannya udah kehilangan satu nyawa, mulai ditembakin. Ahmad ataupun Pakito bukan satu sosok yang sangat-sangat mudah untuk ditumbangkan, tapi di atas sana ada pertempuran yang udah mulai terjadi. Dari Ruby-nya siap untuk mundur ke bagian belakang, tapi untuk kali ini Ruby-nya nggak akan punya regen SP yang sangat-sangat tinggi karena dia akan langsung menghadapi Baxia. Namun ada satu korban yang didapatkan begitu, Lilia juga mendapatkan langsung karena Yuzong pergi ke arah yang berbeda. Ruby-nya berhasil diambil, namun Baxia Silhouette akan menabrak langsung ke arah Karina. Sedikit lagi nggak diputar-puterin aja, tepat berada di depan Karina sana. Turtle berhasil disecure oleh seorang Karina, bahkan nyawa dari seorang Sally Boy pun berhasil direnggut begitu saja. Kali ini pun red triple-nya masih mau lebih, tapi Leo Murphy-nya masih bisa men-sustain damage yang masuk. Masih coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Red Ball pun fokus terhadap jungle pattern-nya. Sally Boy kembali mengarah ke area purple buff-nya di sana. Meanwhile di area bottom lane, Ahmad harus tergerus, damage-nya diberikan oleh seorang Agdan. Mountain Shaker yang dibuka oleh seorang Sally Boy membuka vision dan bahkan menggerus sedikit HP dari seorang Agdan di area bawah. Oke, di tengah dari Luye udah level 5, Udil juga udah level 5, mid laner yang masih cukup berimbang. Sementara itu Poveus darah disedot dengan pasif yang dimiliki juga oleh Yuzong. Balik lagi ke dalam lane yang dia milikin, sementara di bawah cleannya mendapatkan aksi yang sangat-sangat ekstrim yang dilakukan oleh Pakito. Stiker terus-terusan dikeluarkan, Ruby-nya berhadapan dengan Baxia. Nggak bakal ada satu regen SP yang sangat-sangat besar karena auto 30% dipotong oleh Leo Murphy. Oke, benar sekali. Ini kita bisa lihat Leo Murphy-nya benar-benar melalang buana dari atas ke bawah. Dia benar-benar memberikan coverage yang bagus terhadap para alter ego. Ahmad di sini masih berusaha keras untuk bisa menahan pergerakan dari seorang Ahdan. Ruby sana coba untuk mulai mengamankan satu buah bash yang memberikan serangan kejutan ke area Ahmad, bigat ke area depan. Namun Ahmad nggak mau terlalu overcommit. Dia prefer untuk mundur ke area belakang dan membersihkan wave minnya di balik turretnya di area bawah. Mencoba untuk mengambil sedikit shield turret yang dimiliki oleh Ahmad. Sementara itu abang Vendetnya kena. Udah ada Karina yang siap maju. Sementara itu ada efek bakaran masih tetap dilanjutkan. Dance of Blade, Dance of Death. Langsung ada lagi Shadow Soul-nya. Namun di bagian tengah ada satu shield yang udah langsung dihabisin oleh pemain dari Alter Ego. Wow, kompensasi mereka berhasil menggerus gold shield turret, tapi di area bawah adanya sendiriannya berhasil menggerus gold shield dan bahkan mereka akan mendapatkan satu objektif turret dari anak-anak Alter Ego. Begitupun juga di area top lane yang membuat Arceus berhasil mendapatkan apple dan bahkan kali ini pun Emma pada karena Leo Murphy terpisah dari rombolannya membuat Leo Murphy harus ditumbangkan begitu saja oleh anak Arceus di area river. Wah, ini Karina snowballing banget sih. Karinanya udah makan 4 kali ya kan, semakin kenceng lagi perolehan poin yang dia dapatkan, perolehan gold yang dia dapatkan. Untuk belanja dari sisi itemnya juga pasti akan sangat-sangat nikmat, apalagi dia bawanya mystery shop loh. Ada diskon pula, dia ngekillnya banyak banget.
untuk perolehan itemnya harusnya akan semakin cepat lagi, namun pertempuran antara Popheus dan juga Yuzong masih terjadi di atas sana. Mereka belum ada satupun yang ingin mengalah satu sama lain. Sedikit lagi HP tersisa dari Yuzong, hanya saja dia masih memiliki pasif yang bisa menyedot darah dari Popheus. Disedot lagi, nambah lagi, Dragon Tail lagi, Furious Drive lagi. Begitu terus-terusan yang terjadi. Yes, benar banget. Tapi kali ini Arceus nggak ada yang observasi dari anak-anak Alter Ego, membuat mereka kembali merenggut ke area turtle yang kedua. Tapi kali ini Sally Boy, mereka coba untuk ngamanin satu buah objektif lain, tentunya Leo Morphy mendapatkan satu buah efek. Dimana Eva Vandanya dibuka begitu saja oleh seorang Vinsmoke, tapi masih bisa disustain damage yang masuk. Kali ini Sally Boy, dia coba untuk mengambil keuntungan di area lain. Ingat, mereka kehilangan kembali turtle-nya, mereka harus kembali merenggut objektif turret dari Arceus. Mountain Shaker membuka keberadaan di mana hero-hero Arceus sesungguhnya, tapi udah ada Dispersion juga yang dibuka, membuat Alter Ego harus mundur ke belakang. Sally Boy-nya dalam bahaya, sudah begitu saja dengan rotation dibuka oleh seorang Luoi. Sally Boy nggak bisa menahan damage yang masuk, membuat dia pun harus dibungkam nyawanya di area bawah, Pak Pulung. Yap, sementara itu Ruby-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat, tapi Clean-nya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Baxia. Leo Morphy didapatkan, hanya saja kali ini ada efek mobilize yang tercipta. Clean-nya ditarik lagi. Wow, baik banget Pakito gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Clean dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Luyi. Sangat-sangat indah permainan langsung diperlihatkan oleh Arceus. Sementara itu untuk Dispersion langsung dikeluarkan, tapi sedikit lagi EP tersisa. Bisakah dia selamat karena dia langsung berhadapan dengan satu orang, yaitu Karina. Hilang sudah. Wow. Udil gak mau mati tanpa perlawanan, bahkan Udil masih bisa mengamankan satu poin kill. Tapi kali ini Leo Morphy yang coba untuk join the fight, dikerus begitu saja HP, namun Leo Morphy di area mid lane masih bisa menahan damage dan gempuran yang masuk dari 3 hero Arceus. Wave minion penunjang mereka, pergerakan mereka nggak ada di area mid lane, membuat mereka pun harus reset mundur ke belakang dan kembali melakukan rotasi ke area laning phase lain, Pak Pulung. Wow, Alter Ego dalam keadaan yang sedang tidak begitu baik sepertinya, karena ada satu objektif yang udah berhasil diambil. Walaupun Sally Boy sejauh ini masih bisa melakukan farming dengan sangat-sangat baik, walaupun dirinya udah 2 kali dimakan oleh pemain dari Arceus. Di bawah berhasil sudah menghancurkan satu outer turretnya. Thunderbell, Athena Shield diambil oleh masing-masing player, yaitu Clean dan juga Karina. Sementara itu Turtle Camp by Hydro Coco udah langsung terlihat siapa yang akan mencolek-colek duluan terhadap Turtle ini. Yes, kita udah lihat udah ada encounter juga dari kedua belah tim. Leo Morphy pun coba untuk mulai melakukan observasi. Mountain Shocker dibuka begitu saja oleh sang Sally Boy, membuka di mana keberadaan hero-hero dari Arceus. Tapi kali ini Baxia Shield dan konek karena satu hero Black Dragon Frog menyelamatkan satu hero dari Arceus. Tapi kali ini pun kita bisa lihat di mana Turtle berhasil diamankan oleh Sally Boy dari Alter Ego Esport. Yap, Ruby-nya pun hilang, Turtle diambil oleh Alter Ego. Mereka masih tetap mendapatkan keuntungan dan juga mendekatkan dari sisi networknya. Sally Boy melakukan farming dan juga ingin merontokkan langsung ke arah outer turret yang ada di area top lane sana. Wave minion dicuekin terlebih dahulu, yang penting outer turretnya tumbang. Ada Shogun perlahan tapi pasti mulai mendekati, tapi di area mid sana akankah ada satu outer turret yang tumbang di bagian belakang sana. Baxia Sinurity siap untuk menabrak langsung. Udah ada serangan langsung dikeluarkan, diversion rotation yang sakit banget. Belum lagi damage dikeluarkan oleh Karina. Mereka siap untuk maju ke bagian depan karena ada Lily yang menjadi korban dengan sangat begitu menyakitkan. Ada Clean mundur tapi ditembak dengan satu Mountain Shocker. Hilang sudah satu marksman yang dimiliki. Again and again, pergerakan dari diversion dan rotationnya membuat pemain dari Alter Ego kehilangan arah. Hampir saja wipe out, hanya menyisakan Popheus seorang diri. Bisakah dia pergi dan juga selamat dari area ini? Dengan ada satu flame shot mencoba untuk mengusir mundur ke arah Karina. Karina yang pergi dengan satu dance of death masih bisa selamat, dan Popheusnya pun painya seorang diri sebatang kara nih Cibi. Wow, luar biasa banget. Positioning dari seorang Sally Boy ke area mid lane pertempuran tuh benar-benar on point banget. Dan kita bisa lihat aja replaynya yang dipersembahkan oleh Google Play. Dan ini momen dimana anak-anak Arceus berhasil merenggut objektif turret mid lane-nya. Tapi dispersion rotation-nya benar-benar merenggut 3 hero yang ada dan menyedot 2 hero. Dan Red Ripple sebagai eksekutor, dia benar-benar bisa mengeksekusi dengan sangat baik. Dia bisa mundur ke belakang, tapi balik lagi. Dia benar-benar memposisikan dirinya dengan baik. Sally Boy datang dengan sangat tepat waktu. Tapi Red Ripple yang tadinya mundur, dia balik lagi karena memang damage yang masuk dari anak-anak Arceus ke arah Alter Ego. Sally Boy dan juga Ahmad tuh udah terlalu sakit, yang membuat hanya menyisakan Pai aja tadi di area mid lane. Itu Luyi bisa sesakit itu gimana sih? Wah,
Tapi gue jujur sih, banget kalau gue sih. lagi ngereng, Lui pasti gue ban sih, Pi, karena malesin. Oke, Bener banget. akan berteleportasi ke arah manakah? Coba kita lihat, ada pertempuran yang cukup terpisah, namun untuk Lui kali ini udah gak kuat Emma lagi. Vendor, Udil. Hanya saja Emma Vendor tadi kena ke arah Udil. Udilnya masih sempat kabur dari tersebut. Clean-nya memberikan Dimorphi. tembakan langsung ke arah Baxia-nya. Baxia masih bisa kabur. Hanya saja di atas sana Ahmadnya mungkin langsung dikeroyok, tapi Dance of Dash Shadow langsung dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi yang tersisa. Quick draw-nya langsung connect. Yebodia masih ada di dalam tubuh dari pergerakan Karina. Siap maju ke bagian depan. Ada Baxia yang mengorbankan diri. Baxianya hilang, tapi untuk Isanchin masih selamat. Hanya saja Udil di tempat yang berbeda menjadi bulan-bulanan dari dua player Arceus. Wow, ada play game, Retripal benar-benar gak bisa dihentikan. Dia unstoppable kali ini. KDA yang cantik 901, eksekutor yang bagus membuat Alter Ego agak sedikit kewalahan untuk bisa memendung kekurangan yang diberikan. Bahkan kali ini pun Arceus, mereka coba untuk memancing keributan. Setengah dari HP Lord tersisa. Pai sudah dapat informasi, Sally Boy coba untuk mengoptimalkan, namun sayang sekali Retripal berhasil mengamankan satu buah Lordnya. Demonic Force dibuka begitu saja, Wind Smoke-nya low HP disekor dengan dari satu buah Dispersion dan Rotation. Damage yang diberikan oleh seorang Pai berhasil mengamankan satu bahkan dua hero. Namun kali ini kita bisa lihat Ahmad pun gak mau diam. Shutdown berhasil diterapkan dan wipe out untuk Alter Ego. Hanya satu hero saja yang tersisa, Pak Pulu. Pai sulit untuk ditumbangkan dari tadi loh. Dari tadi siapapun yang ngedash, siapapun yang berusaha untuk kabur, digas habis, dikejar balik. Ada miss move yang dilakukan oleh Arceus, di mana mereka sekarang kehilangan begitu banyak player. Hanya ada Ruby seorang diri yang berusaha untuk mempertahankan ke arah satu inhibitor turret yang dia punya. Oke, sejauh ini dari Karinanya dia benar-benar prefer ke item defense, tapi udah bisa seseram itu. Dia udah jadi Thunderbolt, Athena Shield, dan udah satu buah anti Kiras juga. Dari Cellboy sendiri udah ngamanin War X, udah ngamanin BOD, dan juga Endless Battle. Tinggal positioningnya aja sih, karena dari Karinanya bener-bener tahu banget timing kapan dia harus join fight dan kapan dia harus mengeksekusi. Apalagi Lui-nya, dia udah jadi magic penetration tinggi dari Divine Glaive dan satu buah NOD untuk bisa menanggulangi hero-hero regen HP-nya anak-anak Alter Ego untuk di game yang pertama kali ini, Pak Pulu. Coba lihat deh perbandingannya ini. Sally Boy gila banget sih dari sisi farmingnya. Dia dead 3 kali. Ada point killnya juga 3. Cuman kalau kita lihat Karina udah 9 point kill loh. Tapi dari sisi Night Mode, Sally Boy Ngelit. jauh lebih mengungguli loh. Yes. Udah 8.000 sendirian dia tadi. Wow. Dia diam-diam menghanyutkan juga ya dari Cellboy-nya sendiri. Karena memang Arceus, dia kali ini harus mulai cari informasi lagi. Dia harus mulai coba untuk mengoptimalkan strateginya. Karena Alter Ego sudah mulai mendapatkan celah. Apalagi Cellboy-nya memang terpick off 3 kali. Namun dia unggul dari segi goldnya. Dan bahkan kita udah lihat juga Leo Murphy mengobrak-abrik line up dari Arceus. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Petripal gak bisa mengamankan purple buff-nya karena disekir begitu saja oleh seorang Sally Boy. Yap. Ini udah mulai nih ketar-ketir nih pemain Arceus nih. Wow, kita udah bisa di counter lagi. Di saat kita tadi berhasil untuk mendominasi permainan, kita bisa nge-lead permainan, tapi ternyata dengan satu miss move yang mereka lakukan, hilang sudah 4 playernya. Hampir aja dibalaskan dengan wipe out tadi oleh pemain dari Alter Ego. Yes, benar banget. Bahkan kita bisa lihat juga ternyata dari segi objektif turret Alter Ego yang justru melit, di mana Arceus hanya berhasil merenggut 2 objektif turret anak-anak dari Alter Ego Esports, berbanding terbalik dengan Arceus yang tidak bisa merenggut 2 outer turret dari anak-anak Alter Ego. Bahkan kali ini mereka Alter Ego mulai coba untuk mulai mengekspansi jalur milik anak-anak Arceus, membuat Arceus agak sedikit dikandangin juga dan agak sulit untuk bisa keluar layaknya di menit-menit yang ke belakang tadi, Pak Pulung. Yep. Sementara itu sekarang, siapa yang maju ke bagian depan itu? Hampir aja tadi sama Vendetnya juga udah langsung dikeluarkan. Dia mundur lagi, konselnya udah diaktifin. Cuman Karinanya memberanikan diri maju ke bagian depan, menghilangkan satu wave minion. Selamat sudah inner turret di area top lane-nya. Yes, mengingat Karina juga udah ngamanin anti Kiras, dia masih bisa nahan damage physical yang dikeluarkan oleh Sally Boy. Tapi kali ini kita bisa lihat juga Lord akan muncul dalam waktu 46 detik lagi. Alter Ego, dia coba untuk memanage wave minion supaya jauh lebih tenang ketika mereka ingin fokus engage ke area Lord Pai. Berikan distraction, sudah mulai diketahui begitu saja. Mountain Shocker membuka dan melihat di mana keberadaan hero-hero dari Arceus, Pak. Yap, karena untuk Ruby sekarang juga agak sulit untuk bergerak. Tiap pergerakan dia untuk mengeluarkan silta itu, Donald Wolf King-nya, lalu yang lain juga, itu kan akan ada dash. Yap. Dan itu akan ada menjadi makanan dari Popheusnya. Jadi kemana Ruby pergi bisa diikutin. Ruby akan sangat sulit sekali. Dan sekarang mereka akan berteleportasi pergi ke arah mana. Terlihat ada Popheus kayak akan menjadi korban offender juga. Tapi mereka sepertinya ada sedikit perbedaan pendapat dan hingga membuat Popheus sejauh ini
masih bisa selamat. Popheus yang mendorong dengan satu lagi pergerakan dari Fletcher, namun di atas sana ada pertempuran yang udah mulai terjadi. Shogunnya melindungi pergerakan dari rekan-rekannya. Diversion rotation sakit banget. Namun untuk Clean mendapatkan langsung ke arah Baxia. Isan Sin pun melakukan yang sama, memberikan damage dengan begitu menyakitkan. Monster Coklat dikeluarkan, disabet langsung. Naganya masih bisa pulang dan naganya hampir aja dipudahkan. Namun untuk kali ini Treasures-nya maju ke bagian depan, disabet sudah, hilang sudah, wipe out sudah. Seluruh permainan all out dari Arceus dibalaskan dengan wipe out. Wow, what a play game. Arceus harus menampil kekalahan di game yang pertama. Alter Ego berhasil memberikan counter attack karya hero-hero dari Arceus, membuat mereka berhasil mem-wipe out dan mengambil alih kemenangan di game yang pertama.